Bab 931, Kekalahan Telak Para Alkemis. Apa yang sedang dilakukan Rubah Tua dan Xuanzi di sini? Sial, bagaimana dia bisa datang di waktu yang tepat seperti ini? Jangan bilang dia baru tahu kalau kita baru saja menjual rumput beku layu kepada kandidat guru suci Qin. Melihat dan Xuanzi muncul, hati banyak tokoh berpengaruh dari berbagai kekuatan tiba-tiba membeku. Dan Xuanzi adalah Rubah Tua lainnya. Akankah dia menyalahkan mereka atas apa yang baru saja terjadi, karena mereka mencoba memanfaatkan seorang kandidat guru suci? Lagi pula, ini bisa jadi noda pada reputasi calon guru suci Qin. Namun, ketika pandangan mereka tertuju pada Qin Yichen, yang berdiri diam di satu sisi dengan ekspresi malu, mereka semua diam-diam menghela napas lega. Tampaknya kandidat guru suci muda ini belum menyadari apa yang telah terjadi. Semuanya, karena keadaan tertentu, Tanah Suci kita telah memutuskan untuk hanya menukarkan 2 formula pil. Saya ingin tahu apakah ada yang keberatan. Dan Xuanzi berbicara langsung, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari situasi tersebut. Nada suaranya mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Jelas sekali, dia bukan orang baru. Dia sekarang mewakili Brilliant Sky Secret Land, dan jika ada yang keberatan, maka jangan melakukan transaksi untuk formula tersebut. Sesederhana itu. Melihat hal ini, banyak orang di sana mau tak mau mengembangkan kesan yang baik terhadap Qin Yichen. Kandidat guru suci ini masih lebih mudah diajak bicara. Dia berbeda dengan orang tua ini, yang terus-menerus menggunakan posisinya untuk menekan orang lain. Ketua Aula dan terlalu sopan. Bisa menukar dengan 2 formula pil saja sudah merupakan suatu kehormatan bagi kami. Bagaimana mungkin kami keberatan dengan hal ini? Mereka semua membalas dengan senyum menjilat, meskipun hati mereka sudah dipenuhi kegembiraan. Bagaimanapun juga, mereka sudah menjual kelebihan rumput beku layu mereka kepada Qin Yichen. Hanya saja lelaki tua ini belum mengetahuinya. Baiklah, kalau begitu, apakah kalian semua sudah menyiapkan rumput beku layu? Dan Xuanzi mengangguk sambil tersenyum kecil. 20.000 tangkai. Semua orang menunjuk ke kotak-kotak mereka yang ditumpuk seperti gunung-gunung kecil, berbicara serempak. Bagus. Terima kasih banyak semuanya. Dan Xuanzi mengangguk. Dengan lambaian lengan bajunya, sekelompok murid Tanah Suci Langit Cemerlang berjalan keluar dari belakangnya. Masing-masing memegang kotak giok, dan melalui kotak itu, orang dapat melihat samar-samar formula pil yang ada di dalamnya. Melihat ini, kegembiraan terpancar di mata banyak orang yang hadir. Tanpa sepatah kata pun, setiap orang mengambil kotak giok, mengucapkan terima kasih, dan sosok mereka melesat ke langit. Penampilan mereka menunjukkan bahwa mereka takut dan Xuanzi akan mengetahui bahwa mereka telah menjual rumput beku layu kepada Qin Yichen. Barulah setelah meninggalkan Tanah Suci Langit Cemerlang, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Sebenarnya, mereka sendiri tidak tahu mengapa harga rumput beku layu naik begitu gila-gilaan. Terlebih lagi, tampaknya belum lama ini, semua Tanah Suci mulai mengumpulkannya, yang juga menjadi alasan kenaikan harga rumput beku layu yang cepat. Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dalam beberapa hari terakhir, berbagai Tanah Suci telah bertukar formula pil majemuk dari Langit Cemerlang dan mengetahui pentingnya rumput beku layu untuk pil majemuk tersebut. Dapat dikatakan bahwa untuk menyempurnakan pil majemuk, rumput beku layu sangatlah diperlukan. Namun, berbagai Tanah Suci belum mulai mengumpulkan rumput beku layu dalam skala besar. Karena pada saat itu, mereka belum mengetahui bahwa rumput beku layu tidak dapat dibudidayakan. Mereka masih berpikir bahwa persediaannya masih banyak. Selain itu, untuk saat ini, rumput beku layu yang dikumpulkan oleh berbagai Tanah Suci sudah cukup untuk kebutuhan mereka sendiri. Sebenarnya, Tanah Suci Langit Cemerlang hanya mengetahui hal ini karena pengingat dari Qin Yichen. Tanpa pengingatnya, pada saat mereka menyadarinya sendiri, rumput beku layu mungkin sudah menjadi tak ternilai harganya. Setelah mereka pergi, Qin Yichen dan Xuanzi saling bertukar senyum. Lagi pula, begitu orang-orang itu sadar, mereka mungkin akan muntah darah. Setelah mengambil formula pil, sambil mempersiapkan bahan-bahan untuk memurnikan pil majemuk, berbagai pasukan terkejut menemukan bahwa di antara bahan-bahan untuk memurnikan pil majemuk, memang ada satu bahan yang mereka semua butuhkan, yaitu rumput beku layu. Seketika itu juga, mereka yang beberapa saat sebelumnya sangat gembira, mendapati ekspresi mereka berubah menjadi sangat berwarna-warni. Jelas, mengingat situasi saat ini, harga rumput beku layu sama sekali tidak akan turun lagi.
Karena hanya dalam beberapa hari, semua orang kemungkinan besar akan mengetahui pentingnya rumput beku layu. Dan mereka, dengan bodohnya menjual sejumlah besar rumput beku layu ke tanah suci langit cemerlang dengan harga setengahnya. Selain itu, mereka merasa telah mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari betapa menggelikannya perilaku mereka sebelumnya di mata Qin Yichen dan Dan Xuanzi. Sialan rubah-rubah licik itu, terutama rubah kecil itu. Semua orang mengumpat, Brilliant Sky Secret Land terlalu licik. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa tanah suci langit cemerlang setuju untuk menukar ramuan pil yang sangat berharga itu dengan rumput beku layu yang murah. Mereka telah lama memperkirakan harga rumput beku layu akan melonjak, dengan banyak pasukan berebut untuk mendapatkannya. Rumput beku layu yang sebelumnya mereka kumpulkan pada dasarnya adalah apa yang telah dikumpulkan oleh pasukan tingkat atas ini dengan hampir membalikkan seluruh wilayah mereka dengan biaya yang sangat besar. Jika mereka ingin mengumpulkan lebih banyak, mereka hanya bisa membeli dari pedagang yang menjual rumput beku layu. Dan pihak-pihak yang telah memutuskan hubungan dengan para pedagang rumput beku layu memiliki wajah yang lebih gelap dari air. Awalnya mengira mereka tidak akan pernah lagi berurusan dengan para pencari keuntungan seperti itu, mereka ditakdirkan untuk menelan harga diri mereka dan mengemis. Yang paling penting, harga rumput beku layu akan meroket. 10.000 tangkai rumput beku layu mungkin awalnya hanyalah jumlah yang tidak berarti. Menggunakannya untuk ditukar dengan formula pil hanyalah rezeki nomplok dari surga. Namun kini, semua kekuatan ini memahami bahwa tanah suci langit cemerlang bukanlah dermawan yang baik hati, melainkan vampir penghisap darah. Tentu saja, karena mengetahui pentingnya rumput beku layu, mereka tidak membuat keributan, tetapi diam-diam mengatur agar orang-orang mengumpulkan rumput beku layu dari setiap sudut yang dapat mereka temukan. Namun, meskipun begitu, hanya dalam satu hari, harga rumput beku layu telah meningkat 2 kali lipat. Namun bagi mereka, masalah yang benar-benar menyedihkan baru saja dimulai. Awalnya, kehilangan rumput beku layu itu pun masih bisa mereka terima. Lagi pula, mereka sekarang memiliki formula pil majemuk di tangan mereka. Selama mereka bisa memurnikan pil majemuk itu, bukankah mereka bisa mendapatkan semuanya kembali? Jawabannya adalah, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan kembali biaya pokoknya. Karena mereka sama sekali tidak mampu memurnikan satu pil pun. Sekalipun mereka berhasil membuat pil, khasiat obatnya sangat buruk. Bahkan tidak sebaik pil biasa. Hal ini menyiksa semua alkemis. Dengan pil gabungan itu, mereka mengalami kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bukan hanya mereka, para alkemis tingkat surga yang hebat dari berbagai tanah suci juga mengalami nasib yang sama. Jika dihitung, ini sudah kali kedua mereka mengalami kekalahan besar. Yang pertama tentu saja ketika mereka mendapatkan pil gabungan. Meskipun mereka dapat menganalisis bahan-bahan di dalamnya, mereka tidak mampu menyempurnakan pil majemuk tersebut. Percobaan kedua pun dilakukan. Bahkan dengan formula pil, berhasil sekali atau 2 kali dari 10 percobaan dianggap baik, dan bahkan ketika berhasil, kualitas tertinggi hanya memiliki efektivitas 20%. Setelah melihat kembali pil majemuk yang diambil dari tanah suci langit cemerlang, mereka sangat merasakan jurang pemisah di antara keduanya. Menyebut perbedaan itu sama seperti langit dan bumi bukanlah hal yang berlebihan. Saat itu, mereka tak kuasa menahan napas. Tak disangka, jurang pemisah antara mereka dan para alkemis Brilliant Sky ternyata sebesar ini. Bab 932, Terobosan yang Kuat. Di dalam tanah suci Radiance, kelompok alkemis itu juga menunjukkan ekspresi keputusasaan yang suram. Dasar orang-orang bodoh yang tidak berguna. Apakah kalian harus memiliki formula pil sebelum bisa memurnikan pil majemuk biasa? Sang guru suci Radiance sangat marah. Beberapa hari terakhir ini, dia hampir setiap hari memanggil para alkemis tanah suci untuk memarahi mereka. Para alkemis ini memiliki kesulitan yang tidak dapat mereka ungkapkan. Mereka telah menghancurkan dan menggiling pil majemuk menjadi berkeping-keping, tetapi selain menganalisis bahan-bahannya, segala sesuatu yang lain terlalu sulit untuk dipahami. Guru suci, kemarin saya menerima kabar dari seorang teman. Para alkemis di tanah suci beliau tampaknya juga kesulitan membuat pil meskipun telah mendapatkan formula pil. Sekali lagi, Chen Feng melangkah maju untuk berbicara mewakili para alkemis ini, memikul tekanan tersebut. Melihat rasa terima kasih yang ditunjukkan para alkemis, Chen Feng tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Bagaimana mungkin hal yang absurd seperti itu ada?
Jangan bilang kalau selain tanah suci langit cemerlang, tidak ada orang lain yang bisa memurnikan pil majemuk. Sang guru suci cahaya meraung tak percaya mendengar ucapannya. Tanah suci langit cemerlang hanya memiliki satu dari sedikit alkemis tingkat surga, bukan? Bagaimana mungkin mereka semua sehebat itu? Dia menolak untuk percaya bahwa alkemis langit cemerlang dapat mengungguli semua alkemis lainnya. Tidak sepenuhnya. Hanya saja, bagi para alkemis lain untuk memahami metode kunci pemurnian pil itu masih membutuhkan waktu. Menghadapi raungannya, Chen Feng tampak tenang. Sebaliknya, jauh di dalam pupil matanya, secercah kepuasan terlintas. Semakin sang guru suci Radians bertindak seperti itu, semakin ia kehilangan hati rakyatnya. Lalu cepat atau lambat, dia sendiri bisa menggantikannya. Aku juga mendengar bahwa Dai Changshan dan Qiu Yanyu dari Tanah Suci Langit Cemerlang masih berada di Tanah Suci Langit Cemerlang. Kata-kata Chen Feng membuat guru suci cahaya terdiam, agak pasrah saat ia duduk di singgasananya yang tinggi. Semuanya telah berubah. Awalnya, dia selalu mengira Tanah Suci Langit Cemerlang hanyalah kura-kura dalam toples yang bisa dia manipulasi. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa langit cemerlang bukan lagi langit cemerlang yang dulu. Jika apa yang dikatakan Chen Feng benar, tanah suci lainnya masih bisa dengan tanpa malu-malu mengirim satu atau dua alkemis ke langit cemerlang untuk mengamati. Tapi bagaimana dengan tanah suci cahayanya? Jika Radiance Secret Land tertinggal dari yang lain dalam hal compound pill, itu berarti tertinggal dari Brilliant Sky dalam segala aspek. Di kedalaman tanah suci langit cemerlang, di dalam jurang cekung di puncak gunung, Qin Yi Chen duduk tenang bermeditasi di tengah-tengah. Di sekelilingnya, cairan emas terus mengalir. Semacam sensasi agung dan menekan samar-samar terpancar dari dalam, menyebabkan bahkan udara pun sedikit terdistorsi. Di dalam genangan cairan keemasan ini, pori-pori di seluruh tubuh Qin Yi Chen tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Di bawah cahaya ini, seolah-olah seluruh daging, otot, tulang, dan bahkan organ dalamnya telah menjadi seperti terbuat dari emas murni, memancarkan kesan kekokohan yang tak tergoyahkan. Penyempurnaan yang mencapai organ dalam, inilah tanda seni tubuh tirani tertinggi yang mencapai tahap sebagian tercapai. Dengan memanfaatkan efek penempaan dari kolam cairan emas ini, tubuh Qin Yi Chen telah disempurnakan secara ekstrim dari dalam hingga luar, di setiap bagiannya. Kali ini, dia akhirnya berhasil mengembangkan tubuh tirani tertinggi ke alam sebagian tercapai, yang tidak hanya meningkatkan kekuatan pertahanan tubuhnya secara signifikan, tetapi juga menyebabkan kecepatan, kekuatan, dan segala hal lainnya meningkat drastis. Saatnya untuk menerobos. Di dalam kolam, sosok Qin Yi Chen masih duduk tenang bermeditasi, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan membuka matanya. Dia sudah berada di alam kaisar bela diri tahap menengah untuk beberapa waktu. Sekarang, setelah menguasai seni tubuh tirani tertinggi hingga tahap sebagian tercapai, dia secara alami dapat menembus belenggu alam kaisar bela diri tahap akhir. Jadi, dia berniat menerobos di sini. Di langit di atas puncak gunung, secercah kejutan terlintas di ekspresi Yu Qianqiu. Jelas, dia juga telah mendeteksi gejolak energi Yuan di dalam tubuh Qin Yi Chen. Secara umum, setiap praktisi bela diri yang memahami apa yang diperlukan untuk kultivasi tahu bahwa ketika mencapai terobosan, seseorang perlu menemukan tempat yang tenang untuk kultivasi terpencil guna menuju ke alam berikutnya. Karena jika diganggu selama proses terobosan, paling tidak terobosan itu akan gagal, paling buruk seseorang akan mengalami luka tersembunyi yang sulit disembuhkan, atau bahkan menciptakan iblis hati. Dan meskipun Qin Yi Chen saat ini dilindungi oleh Yu Qianqiu, yang sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran akan gangguan orang lain, cairan emas itu akan tetap terus menyala. Satu momen lengah, dan itu akan menghancurkan tubuhnya dengan cara yang mengerikan. Apakah dia sudah mampu menahan bahkan proses penempaan? Yu Qianqiu sedikit mengerutkan alisnya. Jika memang begitu, maka tujuan membawanya ke sini sudah tercapai. Awalnya, dia mengira bahwa bahkan dengan tubuh Qin Yi Chen yang tangguh, mencapai tahap ini setidaknya membutuhkan 2 atau 3 bulan, tapi sejauh ini, dia baru berada di sini selama setengah bulan. Aku hanya berharap kau tidak terlalu gegabah. Yu Qianqiu menggelengkan kepalanya, bergumam dalam hati, tatapannya mengawasi Qin Yi Chen dengan saksama. Begitu ia menemukan kejanggalan, ia akan segera turun tangan, bahkan dengan risiko kegagalan terobosan Qin Yi Chen, untuk menyelamatkannya. Di bawah pengamatan Yu Qianqiu, sosok Qin Yi Chen duduk tenang dalam meditasi. Pada saat ini, cahaya keemasan di tubuhnya telah sepenuhnya menghilang,
dan rasa kehebatan yang sebelumnya ada pun surut. Duduk dalam diam ini berlanjut selama lebih dari 1 jam. Ditambah 1 jam yang telah ia habiskan di dalam ruangan, ia kini telah duduk bersila selama hampir 3 jam. Periode waktu ini juga merupakan batas ekstrim yang pernah ditahan Qin Yichen di dalam kolam tersebut terakhir kali. Ledakan. Tepat ketika hati Yu Qianqiu menjadi agak ragu dan dia bersiap untuk mengeluarkan Qin Yichen dari dalam, mata Qin Yichen yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Secara samar, pada saat itu, udara di depannya tampak meledak, mengeluarkan suara ledakan yang tajam. Dia berhasil. Melihat pemandangan ini, mata Yu Qianqiu sedikit menyipit. Setelah membuka matanya, tinju Qin Yichen perlahan mengepal. Saat otot-ototnya menggeliat, kekuatan beberapa kali lebih dahsyat dari sebelumnya menyebar dari setiap bagian tubuhnya. Merasakan kekuatan dahsyat ini, sudut bibir Qin Yichen sedikit terangkat. Detik berikutnya, lengannya bergetar, lalu dia melayangkan pukulan. Ledakan. Di bawah pukulan ini, udara di depannya langsung berubah menjadi peluru udara tak terlihat yang melesat, membawa jejak yang terlihat oleh mata telanjang, meluncur lurus ke langit, mengaduk angin dan awan. Ini adalah pukulan yang bahkan leluhur bela diri biasa pun tidak akan berani hadapi secara langsung, mereka mungkin akan menderita cedera parah jika tidak sampai mati. Sensasi ini sungguh luar biasa, merasakan energi Yuan yang sangat besar di dalam tubuhnya dan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam wujud fisiknya, senyum terukir di bibir Qin Yichen. Setelah menguasai seni tubuh tirani tertinggi hingga tahap sebagian tercapai dan menembus ke alam kaisar bela diri tahap akhir, kekuatannya menjadi tak tertandingi dari sebelumnya. Jika dia menghadapi Ling Tuyai sekarang, dia mungkin tidak perlu menggunakan pelindung lengan Myriad Dao Divine Armor sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini saja, menghancurkannya sudah cukup. Dia benar-benar berhasil. Yu Qianqiu menatap Qin Yichen di bawah dengan takjub, benar-benar tak bisa berkata-kata. Bab 933, Tubuh Tirani sebagian terselesaikan. Cairan emas ini dibawa kembali oleh leluhur Tanah Suci Langit Cemerlang setelah membunuh seorang ahli kuat dari klan 9 Kegelapan di medan perang asing. Dan karena mayat klan 9 Kegelapan ini memeliharanya, Tanah Suci Langit Cemerlang memiliki Danau Suci Langit Cemerlang, yang memungkinkan Tanah Suci Langit Cemerlang untuk membina bakat-bakat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, yang bertahan sepanjang zaman. Dan di sini, cairan emas ini jauh lebih menakutkan daripada cahaya emas murni ke-100 di Danau Suci Langit Cemerlang. Bahkan Yu Wenyu yang sangat berbakat, ketika berada di alam leluhur bela diri, membutuhkan waktu 2 bulan penuh sebelum mampu berkultivasi secara stabil di sini. Namun Qin Yichen telah mencapai tahap ini hanya dalam waktu setengah bulan. Hal ini tak pelak lagi membuat Yu Qianqiu menghela napas tanpa henti. Sungguh, setiap generasi baru akan melampaui generasi sebelumnya. Namun, dia tidak tahu bahwa alasan Qin Yichen dapat menstabilkan dirinya di sini dengan begitu cepat adalah karena seni tubuh tirani tertinggi yang dia kembangkan. Sebagai teknik pamungkas dari Sein Agung Penakluk Iblis, bahkan jika dibandingkan dengan seluruh umat manusia, teknik ini termasuk di antara teknik kultivasi terkuat. Meskipun Yu Wenyu juga memiliki pertemuan-pertemuan yang menguntungkan, dia tidak memiliki teknik kultivasi penentang surga yang begitu hebat. Untuk beradaptasi dengan tempat ini begitu cepat, dia pasti telah mengembangkan teknik kultivasi yang sangat hebat. Yu Qianqiu juga memikirkan hal ini. Namun, di matanya, tidak ada keinginan yang serakah. Dia bahkan tidak menanyakannya. Menurutnya, ini adalah pertemuan yang menguntungkan bagi Qin Yichen. Di masa depan, Tanah Suci Langit Cemerlang pasti akan menjadi lebih makmur karena Qin Yichen. Namun, tebakan Yu Qianqiu hanya setengah benar. Qin Yichen memang telah mengkultivasi seni tubuh tirani tertinggi yang menentang surga. Akan tetapi, alasan dia bisa memulihkan luka tubuhnya begitu cepat dan memasuki cairan emas ini untuk berkultivasi lagi memiliki alasan lain. Hanya saja, terkait hal-hal ini, mungkin bahkan Qin Yichen sendiri pun belum menyadarinya. Kupikir dia akan menghabiskan 2 atau 3 bulan. Pemuda ini, Yu Qianqiu menarik napas dalam-dalam, mengangguk puas. Karena ia telah mencapai standar yang ditetapkan dalam penguatan fisik tubuhnya, sudah saatnya untuk mengirimnya ke tempat itu. Mendaki tangga surga belum pernah dicoba oleh siapapun di alam kaisar bela diri sebelumnya. Agar Qin Yichen dapat berpartisipasi dalam mendaki tangga surga sebagai kaisar bela diri, ia harus mencapai puncak potensinya di alam kultivasinya saat ini. Kekuatan fisik, dan juga energi spiritual. Guru Suci
Qin Yichen muncul dari kolam raksasa yang cekung, tiba di samping guru suci langit cemerlang. Di wajahnya terpancar kegembiraan yang sulit disembunyikan. Awalnya, dia mengira bahwa bahkan dengan fondasi yang diletakkan oleh Sein Agung Penakluk Iblis, mengolah seni tubuh tirani tertinggi hingga tahap sebagian tercapai akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun, atau bahkan lebih dari 1 dekade. Namun, dia sendiri tidak menyangka bahwa di dalam tanah suci langit cemerlang, dengan meminjam cairan emas ini, dia berhasil mencapai tahap ini hanya dalam waktu lebih dari setengah bulan. Yang tidak dia ketahui sebelumnya adalah bahwa cairan emas ini terbentuk dari darah seorang Sein dari klan 9 Kegelapan. Anggota klan 9 Kegelapan terutama mengembangkan tubuh fisik mereka, dan darah para Sein mereka sangat menakutkan. Di seluruh ras manusia, mungkin tidak banyak kekuatan yang memiliki sumber daya yang sebanding dengan darah ini. Saat itu, para leluhur tanah suci langit cemerlang juga telah mengeluarkan biaya yang sangat besar, bergabung dengan beberapa orang suci, sebelum akhirnya berhasil membawa kembali jenazah ini ke tanah suci langit cemerlang. Baiklah, ikuti aku. Melanjutkan kultivasi di sini sekarang hanya memberikan manfaat terbatas bagimu. Guru suci langit cemerlang mengangguk puas, lalu wujudnya bergerak, melesat menuju puncak gunung di samping. Melihat ini, Qin Yichen pun mengikuti dari dekat. Hanya dalam beberapa saat, wujud guru suci langit cemerlang berhenti di lereng puncak gunung. Di hadapannya, sebuah gua besar terbentang di lereng gunung yang curam. Gua itu sangat gelap, tampak seperti mulut raksasa berwarna hitam, menciptakan ilusi bahwa bahkan penglihatan seseorang pun bisa ditelan olehnya. Teruslah maju. Sesampainya di sini, ekspresi Yu Qianqiu juga sedikit berubah. Ia teringat pada Qin Yichen sekali, dan sosoknya melesat masuk ke dalam gua gelap itu. Qin Yichen mengikuti dari dekat guru suci langit cemerlang. Saat ia memasuki gua, alisnya tiba-tiba berkerut. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam sana. Apa itu? Tiba-tiba, pandangan Qin Yichen samar-samar menangkap sebuah bunga berpetal 9 yang tumbuh di dinding gua di bagian dalam. Samar-samar, aroma yang tak tercium oleh orang biasa tercium dari bunga itu. Di bawah aroma itu, Qin Yichen langsung merasakan pikirannya bergetar, hampir terpengaruh olehnya tanpa sadar. Pada saat ini, ekspresi Qin Yichen juga menjadi serius. Pencapaian energi spiritualnya telah jauh melampaui rekan-rekannya, dan dia saat ini berada di samping Yu Qianqiu. Guru suci telah memblokir efek wewangian ini lebih dari setengahnya, namun hanya sedikit yang memengaruhi pikirannya. Terlihat jelas bahwa bunga yang memikat ini bukanlah benda biasa. Bunga 9 ilusi pemusnah kehidupan. Suara Yu Qianqiu terdengar berat. Mendengar nama itu, jantung Qin Yichen pun berdebar kencang. Di kehidupan sebelumnya, nama ini bukanlah nama yang asing baginya. Bunga pemadam kehidupan 9 ilusi dapat memancarkan aroma bunga yang sulit dideteksi oleh manusia. Setelah menghirup aroma ini, seseorang akan jatuh ke dalam ilusi. Ilusi ini tidak akan pernah hilang. Sekali terperangkap di dalamnya, kecuali tubuh layu dan mati, ilusi itu tidak akan pernah sirna. Namun, bagi orang awam, bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi adalah bunga iblis yang sangat menakutkan. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa bunga itu memiliki kegunaan luar biasa lainnya. Dari sudut pandang tertentu, bagi para alkemis yang mengembangkan energi spiritual, bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi adalah harta yang langka. Hal itu bisa membuat orang jatuh ke dalam ilusi. Yang jatuh ke dalam ilusi bukanlah tubuh fisik seseorang, melainkan tubuh spiritualnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang lain, ini sebenarnya merupakan bentuk budidaya yang unik. Tentu saja, prasyaratnya adalah mampu mengendalikan kekuatan ini. Jika tidak, bukan hanya kultivasi akan gagal, tetapi juga akan membahayakan jiwa seseorang, yang pada akhirnya menyebabkan tubuh mereka layu dan mati. Bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi. Sungguh, peluang dan risiko berdampingan di satu tempat, gumam Qin Yichen. Benda ini tumbuh di antara klan iblis ilusi sebagai benda langka. Dia tidak menyangka tanah suci langit cemerlang juga memilikinya. Saat ini, kultivasi bela diri Qin Yichen telah maju ke alam kaisar bela diri tahap akhir, dan tubuh tirani tertingginya juga telah mencapai tahap sebagian tercapai. Dalam jangka pendek, kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi bela dirinya akan agak sulit. Untungnya, dia menguasai energi spiritual dan seni bela diri. Dia masih memiliki jalan lain untuk meningkatkan kekuatannya. Kultivasi energi spiritualnya saat ini telah mencapai puncak tingkat bumi yang menakutkan.
Dikombinasikan dengan penempaan seni jiwa surgawi yang tak terhancurkan, di antara para alkemis tingkat bumi, akan sulit menemukan siapapun yang sebanding dengannya. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 934, 9 ilusi bunga yang memadamkan kehidupan. Bahkan di antara berbagai ras yang terkenal karena kehebatan mereka dalam energi spiritual, klan iblis ilusi adalah spesialis dalam manipulasi mental. Bahkan di antara mereka, mungkin hanya sedikit yang berada di tingkat bumi yang mampu menandingi energi spiritual Qin Yi Chen. Energi spiritual di puncak tingkat bumi mewakili sebuah ambang batas. Satu langkah lebih jauh, dan dia akan memiliki energi spiritual seorang alkemis tingkat surga. Ini sudah cukup untuk menjadi tetua di tanah suci manapun. Ini juga merupakan titik balik bagi energi spiritual. Setelah dilewati, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Pada titik itu, hanya melalui energi spiritual saja, dia bisa menandingi leluhur bela diri biasa. Untuk sementara waktu, kau akan berlatih di sini, kata Yu Qianqiu sambil tersenyum tipis, meskipun ekspresinya menunjukkan keseriusan yang cukup besar. Namun, aku harus memperingatkanmu. Jika kau tersesat di dalam ilusi, bahkan aku hanya bisa memanggilmu melalui giok surgawi setelah 3 bulan berlalu. Jadi, apakah kau bisa bangkit atau tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuanmu sendiri. Guru suci, tenanglah. Qin Yi Chen tersenyum, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut maupun ragu. Dengan kultivasi dan pencapaian energi spiritualnya, ia seharusnya memiliki kemampuan untuk melindungi diri di dalam ilusi bunga pemadam kehidupan 9 ilusi tunggal. Selain itu, meskipun percaya diri, dia memahami bahwa kesulitan menaiki tangga surga tentu tidak rendah. Dalam kurun waktu setengah tahun yang singkat ini, dia tidak punya pilihan lain. Jika ia terlalu takut, ia ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi seorang ahli sejati. Hanya dengan bertekad mencapai tujuan awalnya, tanpa rasa takut dan tanpa gentar, ia dapat berharap untuk bangkit. Melihat respons Qin Yi Chen, Yu Qianqiu mengangguk dengan sedikit rasa terima kasih. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, cahaya pelangi melesat keluar, mendarat di pintu masuk gua. Bersenandung. Seketika itu, layar cahaya muncul di mulut gua yang gelap gulita, dipenuhi dengan rune mistis. Akhirnya, saat rune-rune itu berputar, mereka mengungkapkan celah yang cukup besar untuk dilewati satu orang. Qin Yi Chen, begitu masuk ke dalam, kau harus menjaga hatimu. Jangan sampai tersesat dalam ilusi. Melihat Qin Yi Chen bersiap masuk, alis Yu Qianqiu berkerut saat ia memberikan peringatan lain. Qin Yi Chen mengangguk, sosoknya melintas di celah itu. Bersenandung. Di dalam gua yang gelap gulita, aroma bunga yang memabukkan memenuhi seluruh ruangan. Fluktuasi aneh menyelimuti segalanya, dan di bawah selubung ini, bahkan dengan penglihatan Qin Yi Chen, dia hanya bisa melihat jarak yang pendek di depannya. Sensasi kabur membuat kesadarannya pun agak linglung. Untungnya, para leluhur telah membangun penghalang di sini. Jika tidak, seluruh tanah suci langit cemerlang. Tidak, mungkin bahkan wilayah sekitarnya akan terpengaruh oleh bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi. Saat memasuki ruangan, Qin Yi Chen bahkan belum bernapas, namun kesadarannya yang linglung memberitahunya bahwa ini adalah awal dari ilusi bunga pemadam kehidupan 9 ilusi yang akan mulai berefek. Ia tak kuasa menahan rasa khawatir. Tanpa penghalang di pintu masuk gua, begitu aroma bunga menyebar keluar, semua ahli di wilayah ini akan jatuh ke dalam ilusi. Betapa mengerikan malapetaka itu. Sekali terjebak dalam ilusi bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi, bahkan jika dipaksa terbangun, itu akan menyebabkan bahaya yang sangat besar. Hais, aku hanya bisa berharap dia tetap berhati baik melewati semua ini. Di luar gua, tergantung di udara, Yu Qianqiu menghela napas dalam-dalam, bergumam pelan. Meskipun Qin Yi Chen memiliki bakat luar biasa, pada akhirnya dia masih berada di alam kaisar bela diri, energi spiritualnya hanya berada di puncak tingkat bumi. Betapapun dahsyatnya kemampuannya, mencapai prestasi luar biasa di tangga surga akan sulit. Karena mencegahnya berpartisipasi dalam tangga surga adalah hal yang mustahil, mereka hanya bisa menggunakan metode luar biasa ini untuk meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, bahkan jika dia gagal dan mengalami cedera,
tanah suci langit cemerlang memiliki cukup obat untuk memulihkannya. Dengan cara ini, Qin Yichen bahkan mungkin menyadari kekurangannya sendiri dan secara sukarela meninggalkan gagasan untuk mencoba mendaki tangga surga. Di dalam gua yang gelap gulita, aliran kabut hitam pekat, seperti iblis yang dilepaskan dari penangkaran, meraung keluar dari bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi iblis, menyapu seluruh gua. Aroma bunga ini, yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah menjadi pekat seperti tinta. Bahkan seorang alkemis tingkat surga yang memasukinya kemungkinan akan menghadapi prospek yang suram. Ini adalah sesuatu yang bahkan Yu Qianqiu tidak duga sebelumnya. Lagi pula, bahkan di tanah suci langit cemerlang, belum pernah ada yang memasuki tempat ini sebelumnya. Awalnya, para leluhur tanah suci langit cemerlang menyatakan bahwa hanya mereka yang telah mencapai kesatuan hati dan jiwa yang berhak masuk. Dengan kata lain, bukan hanya di dalam tanah suci langit cemerlang, bahkan di seluruh wilayah tanah suci, mereka yang berhak masuk dapat dihitung dengan jari. Fluktuasi energi spiritual yang halus mengelilingi tubuh Qin Yichen, sepenuhnya mengisolasi kabut seperti tinta. Dalam radius 30 cm dari tubuhnya, tidak ada kabut hitam. Dengan kultivasi energi spiritualnya, Qin Yichen mampu mempertahankan kesadarannya untuk waktu singkat tanpa masalah. Namun, tujuannya datang ke sini bukan hanya untuk menjaga kesadaran, tetapi juga untuk mengasah energi spiritualnya. Setelah beberapa saat, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, ekspresinya perlahan menjadi tenang seiring dengan stabilnya kondisi mentalnya. Kemudian, penghalang energi spiritual yang samar di sekitarnya mulai menipis secara bertahap. Saat penghalang energi spiritual berkurang, kabut hitam pekat seperti tinta itu segera menunjukkan taring dan cakarnya, seperti iblis dari neraka, mereka dengan panik menyerbu ke arahnya. Bunga pemadam kehidupan 9 ilusi, izinkan aku memperluas cakrawala dan menyaksikan kekuatan dahsyatmu. Mata Qin Yichen perlahan terpejam. Bersenandung. Akhirnya, kabut wangi hitam menyelimuti tubuh Qin Yichen. Pada saat itu, detak jantung, napas, semua suara lenyap sepenuhnya. Gua yang gelap gulita itu menjadi sunyi senyap. Sekarang kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jangan mengecewakanku. Melayang di udara, menatap gua yang telah menjadi sunyi, Yu Qianqiu juga menghela napas panjang, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah tubuhnya diselimuti kabut wangi hitam ini, Qin Yichen merasa kesadarannya terperosok ke dalam kegelapan. Waktu menjadi tak berarti. Mungkin sesaat, mungkin 1 jam, 1 hari, atau 1 bulan. Dalam kegelapan yang tak berujung, warna hitam perlahan memudar. Jejak samar cahaya redup perlahan muncul. Dengan munculnya cahaya ini, mata Qin Yichen perlahan terbuka. Sebuah pemandangan asing secara bertahap terpatri dalam penglihatannya. Langit kelabu dan berkabut, lalu hamparan bumi yang tak berujung dan luas. Tanah tampak berwarna merah gelap, seperti noda darah kering. Aura kuno dan menyeramkan memenuhi seluruh ruangan, membuat bulu kuduk merinding. Di dataran yang tampak tak berujung ini, sesosok pria menatap pemandangan itu dengan sedikit kebingungan, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir. Sosok itu persisnya adalah Qin Yichen. Melihat hamparan bumi yang luas ini, ia merasa agak tak berdaya. Siluetnya yang mungil, berdiri di tengah langit dan bumi yang begitu besar, tampak sangat aneh. Bab 935, Penyempurnaan Jiwa dalam Ilusi. Jadi aku sudah berada di dalam ilusi. Qin Yichen mengerutkan alisnya, menundukkan kepala untuk memeriksa telapak tangannya. Karena kebiasaannya berusaha mengalirkan energi Yuan di dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba kaku. Karena ia tiba-tiba menyadari bahwa energi Yuan di dalam tubuhnya telah lenyap sepenuhnya. Terlebih lagi, fisik kuat yang telah ia kembangkan dengan susah payah juga tampaknya menjadi sangat lemah. Perasaan lemah ini sungguh tidak menyenangkan, Qin Yichen mengepalkan tinjunya, menggelengkan kepalanya sambil mendesah pelan. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa jika berita tentang dirinya memadatkan tubuh spiritual dan muncul dalam ilusi ini menyebar, hal itu akan menyebabkan kegemparan yang luar biasa. Ilusi bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi adalah dunia spiritual yang mandiri. Alkemis biasa yang mengolah energi spiritual, setelah memasukinya, paling banter hanya akan membentuk massa energi spiritual dengan kesadaran yang samar. Bahkan alkemis tingkat surga pun paling banter hanya akan memiliki kesadaran yang sedikit lebih kuat. Karena energi spiritual manusia sangat rapuh. Jika ini adalah Qin Yichen yang dulu, dia pasti tidak akan lebih baik.
Alasan dia bisa mewujudkan tubuh spiritual dengan kesadaran yang begitu kuat tidak diragukan lagi ada hubungannya dengan seni jiwa surgawi yang tak terhancurkan, yang dia peroleh dari warisan Sein penakluk iblis. Jika para monster tua di alam suci itu mengetahui bahwa di dalam ilusi bunga pemadam kehidupan 9 ilusi, Qin Yichen sebenarnya telah membentuk tubuh spiritual, dan terlebih lagi, bahwa ia masih merasa itu tidak memadai, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan. Tempat ini sepertinya tidak memiliki bahaya khusus. Setelah membiasakan diri dengan tubuhnya, Qin Yichen takjub melihat betapa lemahnya fisik ini sambil dengan waspada mengamati sekitarnya. Di dataran tak terbatas ini, selain agak menakutkan, tampaknya tidak ada atmosfer yang berbahaya. Gemuruh. Saat Qin Yichen sedang bergumam sendiri, tiba-tiba, di langit kelabu dan berkabut di atas, awan gelap menyapu seluruh dunia. Sambaran petir yang mengerikan, seperti naga petir, berkobar di dalamnya. Astaga, mereka datang begitu saja. Qin Yichen tak kuasa menahan umpatan. Detik berikutnya, ia langsung lari terbirit-birit. Dalam keadaan normal, dengan kekuatannya, dia seharusnya mampu menahan petir setingkat ini tanpa perlu menggunakan energi Yuan. Namun sekarang, fisiknya mungkin lebih lemah daripada orang biasa. Jika dia tidak lari, satu sambaran petir saja sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Retakan. Namun, sambaran petir ini jelas-jelas menargetkan Qin Yichen secara khusus. Meskipun ia berlari dengan putus asa, usahanya sia-sia. Setelah berlari beberapa puluh meter saja, sebuah sambaran petir menyambar tepat di atas kepalanya, menghantam tubuhnya dengan ganas. Pah! Saat petir menyambar, tubuh Qin Yichen terbelah dengan parah, hangus hitam. Tes! Seluruh tubuh Qin Yichen gemetar. Rasa sakit akibat tersambar petir ini jauh lebih hebat daripada rasa sakit fisik yang sebenarnya. Karena ini adalah tubuh rohaninya, jiwanya yang sesungguhnya. Gemuruh. Saat Qin Yichen tersentak, guntur bergemuruh lagi di langit di atasnya. Sebelum dia sempat melarikan diri, sambaran petir dahsyat lainnya menghantamnya sekali lagi. Bang! Di bawah sambaran petir itu, sosok Qin Yichen terhuyung-huyung dengan menyedihkan. Namun, yang mengejutkannya adalah tubuhnya, yang secara teori seharusnya tidak mampu menahan satu sambaran petir pun, meskipun mengalami rasa sakit yang luar biasa, entah bagaimana tidak hancur lebur. Bang! 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 Saat Qin Yichen merenung, kilat menyambar seperti naga yang mengamuk, menyebabkan tubuhnya terus terombang-ambing. Rasa sakit yang tak terlukiskan itu memenuhi mata Qin Yichen dengan urat-urat merah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi dianggap sebagai obat suci oleh banyak alkemis, namun juga membangkitkan cinta dan kebencian. Di bawah gempuran ini, tubuh rohaninya menerima penempaan dan peningkatan yang tak terbayangkan. Tetapi dari rasa sakit yang menyiksa itu, ia juga mengerti, jika ia tidak dapat menahan penderitaan ini, ia akan benar-benar binasa di sini. Dengan kata lain, jika petir membuatnya pingsan, dia mungkin akan selamanya terperangkap dalam ilusi ini, dan tidak akan pernah bisa kembali. Gemuruh. Naga petir yang ganas itu tidak memberi Qin Yichen waktu untuk merenung. Raungan dahsyat terus bergema di dunia yang sunyi ini, lalu menimpa tubuhnya yang rapuh. Awalnya, dia masih mencoba menghindar. Namun akhirnya, Qin Yichen sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menghindar. Bahkan, dia tidak memiliki energi untuk melawan. Tubuhnya terombang-ambing oleh sambaran petir, seperti mayat. Serangan petir ini berlanjut selama setengah hari sebelum berangsur-angsur mereda. Setelah kilat mereda, 1 jam penuh berlalu sebelum, dari tanah merah gelap yang hancur itu, sebuah tangan hangus dan berlumuran darah muncul dengan gemetar. Kemudian, sesosok tubuh lemah seperti zombie yang berlumuran darah dan hangus merangkak keluar dengan susah payah. Huf, Qin Yichen bernapas dengan susah payah. Wajahnya yang berlumuran darah dan hangus menunjukkan rasa takut yang mendalam. Dia akhirnya mengalami sendiri kengerian ilusi dari 9 ilusi bunga pemadam kehidupan. Berbaring di tanah merah gelap, Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan rasa sakit yang menyiksa di tubuhnya perlahan menghilang. Saat rasa sakit itu mereda, tubuhnya yang sebelumnya sangat lemah tampak sedikit lebih kuat. Perubahan halus ini membuatnya senang. Jika sensasi ini nyata, maka lain kali ketika mengalami penderitaan serupa, mungkin dia bisa mengatasinya dengan lebih mudah. Tepat ketika Qin Yichen diam-diam merasa senang, kelopak matanya tiba-tiba berkedut. Ia tiba-tiba merasakan suhu turun drastis. Melihat ke kejauhan,
Di ujung cakrawala yang kabur, tornado, yang seolah menghubungkan langit dan bumi, dengan cepat melesat ke arahnya. Di dalam tornado-tornado itu, dia bahkan bisa melihat bilah-bilah angin yang berkilauan memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Kamu pasti bercanda. Menyaksikan hal itu, tubuh Qin Yichen bergetar tanpa disadari. Mulutnya berkedut karena ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat keras. Namun, kenyataan pahit memberitahu Qin Yichen bahwa di sini, sama sekali tidak ada ruang untuk keberuntungan. Kutukannya belum selesai ketika badai dahsyat itu datang dengan ganas, menelan tubuhnya yang lemah. Ah, di tempat yang hening selama lebih dari 1 jam, suara angin kencang dan jeritan melengking kembali terdengar. Di tengah tornado yang ganas itu, Qin Yichen merasa seolah seluruh dirinya terkoyak. Sakit. Sakitnya tak berujung. Tornado-tornado itu mengamuk dengan liar, seolah berniat menyeretnya ke jurang gelap, tak pernah muncul lagi. Bab 936, Sambaran Petir, Angin Menggilas, Hujan Deras, Terik Matahari. Waktu berlalu. Siapa yang tahu berapa lama? Tornado mereda, hanya menyisakan tubuh yang hampir hancur berkeping-keping di tanah. Itu adalah Qin Yichen. Tubuh ini adalah tubuh rohaninya, jiwanya yang sesungguhnya. Meskipun bukan benar-benar daging dan darah, jiwa jauh melampaui tubuh fisiknya dalam hal signifikansi. Jika tubuh mengalami cedera, pengobatan dimungkinkan. Tetapi jika jiwa terluka, kemungkinan besar itu berarti kerusakan permanen. Dalam 1 hari itu, ia mengalami sambaran petir dan diterjang angin kencang. Jika itu orang lain, jiwanya pasti sudah lama hancur. Namun dia telah gigih. Setelah menahan sambaran petir dan terpaan angin kencang, meskipun semua itu mendatangkan rasa sakit yang tak berujung bagi Qin Yichen, energi spiritualnya menerima penguatan yang luar biasa. Hampir 1 jam kemudian, dia berdiri sekali lagi. Bergerak sedikit, dia merasakan perbedaan di tubuhnya. Saat pertama kali memasuki tubuh ini, ia hanya merasakan satu hal, lemah. Itu lembut dan tak berdaya. Namun kini, dengan mengepalkan tinjunya sedikit, ia merasakan kekuatan. Hal ini meyakinkan Qin Yichen bahwa bahkan menanggung penderitaan seperti itu pun benar-benar sepadan. Dia telah secara konsisten mengolah seni jiwa surgawi tak terhancurkan penakluk iblis agung. Meskipun kekuatan energi spiritualnya terus meningkat, laju kemajuannya tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Bisa dibilang, 2 sesi penempaan ini setara dengan 1 tahun mengasah seni jiwa surgawi yang tak terhancurkan. Ini adalah jumlah minimum. Tentu saja, bahaya dan peluang hadir berdampingan. Seni jiwa surgawi yang tak terhancurkan tidak menimbulkan bahaya besar. Namun di sini, situasinya berbeda. Kapan saja, jiwanya bisa lenyap sepenuhnya. Gemuruh. Tepat ketika Qin Yichen merayakan peningkatan ini, langit dan bumi mengalami transformasi besar lainnya. Langit tiba-tiba menjadi gelap gulita, menekan langsung ke tanah. Di dalam awan yang hitam pekat itu, kilat yang menyilaukan terus menyambar. Semuanya seolah menandakan bahwa hujan deras akan segera turun. Memerciki. Sebelum Qin Yichen sempat bereaksi, seluruh langit tampak terbelah. Hujan deras mengguyur, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya seperti jarum baja menghantam tubuhnya dengan keras. Seketika, tubuhnya tenggelam. Ini berbeda dengan sambaran petir dan hancur karena angin. Kekuatan yang terkandung dalam tetesan hujan menggabungkan kelembutan dan kekerasan, secara khusus menargetkan titik lemah dan area yang menyakitkan, membuat Qin Yichen berharap untuk mati. Saat disambar petir dan diterpa angin kencang, dia masih bisa meraung, melampiaskan penderitaannya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Penderitaan ini sulit digambarkan dengan kata-kata. Kelembutan dapat mengatasi kekerasan, menyeimbangkan dengan sempurna aspek-aspek ketangguhannya. Kekerasan dapat menundukkan kelembutan, dengan tepat titik-titik lemahnya. Terlebih lagi, di balik perpaduan kekerasan dan kelembutan ini tersembunyi rasa dingin yang menusuk tulang, yang langsung menghantam kedalaman jiwanya. Oleh karena itu, di bawah guyuran hujan ini, hampir setiap aspek jiwanya menerima penempaan yang menyeluruh. Demikian pula, hujan deras terus berlanjut selama setengah hari sebelum akhirnya berhenti. Qin Yichen tergeletak di tanah, tak mampu menggerakkan jari pun. Di bawah sambaran petir dan terpaan angin kencang, meskipun cobaan itu sulit, dia mengertakkan giginya dan bertahan. Namun, di bawah guyuran hujan ini, dia hampir pingsan beberapa kali, kesadarannya hampir hilang. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya guyuran hujan tersebut. Setelah pulih secara bertahap,
Qin Yichen merasa dirinya telah berubah. Meskipun rasa kekuatan itu tidak bertambah, tubuh spiritual tampak lebih kokoh. Sebagai contoh, sebelumnya, sambaran petir akan merobek kulit dan dagingnya. Tetapi sekarang, jika dia mengalami sambaran petir seperti itu lagi, dia pasti tidak akan menderita separah sebelumnya. Aneh, apakah sudah selesai? Setelah waktu yang cukup lama, Qin Yichen masih tidak mendeteksi fenomena anomali apapun di dalam ruang ini. Di langit di atas, tidak ada awan gelap yang mencekam. Di darat, tidak ada bahaya yang terlihat. Semuanya tampak normal. Namun tanpa alasan yang jelas, gelombang panas tiba-tiba muncul dalam dirinya. Panas. Qin Yichen terkejut. Saat ini, sebagai wujud tubuh spiritual semata, bagaimana mungkin dia bisa merasakan panas? Ini jelas tidak normal. Mengangkat kepalanya, akhirnya ia mengamati bahwa di langit di atas, matahari yang menyala-nyala menggantung tinggi. Sinar matahari putih cemerlang menyebar ke setiap sudut. Seluruh dunia dipenuhi panas yang tak berujung. Gelombang panas yang menyengat menerjang, menyebabkan seluruh ruang bergetar dengan distorsi yang terlihat. Panas. Panas yang tak terhindarkan. Tidak hanya panas, tapi juga pengap. Di bawah terik matahari yang menyengat ini, Qin Yichen hampir gila. Entah dengan memukul tanah dengan keras, meraung, atau menggunakan metode apapun. Namun, tidak ada yang bisa mengubah situasinya. Terlebih lagi, semakin ia berusaha melarikan diri, semakin hebat pula gejolak emosinya. Bersamaan dengan itu, ia merasa semakin panas, bahkan ingin merobek dadanya sendiri dan melepaskan panas tersebut. Panas ini, itu bukanlah siksaan fisik, melainkan serangan langsung ke jiwa seseorang. Seolah-olah menggantungkan jiwa di atas api untuk dipanggang. Tak lama kemudian, Qin Yichen bereaksi. Dia jelas mengerti, jika dia menjadi gila dalam keadaan ini, dia akan benar-benar jatuh. Ini lebih menakutkan daripada 3 percobaan sebelumnya. Di tengah sambaran petir, terkoyak, dan terpukul, Qin Yichen hanya perlu bertahan tanpa mempedulikan biaya yang harus dikeluarkan, menjaga hatinya, dan benar-benar tabah. Namun sekarang, situasinya berbeda. Hal ini secara langsung menggoyahkan kejernihan pikiran yang selama ini dijaganya. Di bawah terik matahari yang tak berujung, secercah kejernihan itu bagaikan perahu kecil di lautan api. Kapan saja, ia berpotensi dilahap oleh kobaran api yang tak berujung itu. Sesaat kemudian, Qin Yichen yang sebelumnya meringis, duduk bersila di tanah. Tangannya membentuk segel yang aneh. Bersamaan dengan itu, lidah menempel di langit-langit mulut, mata mengamati hidung, hidung mengamati jantung, suku kata samar keluar dari mulutnya. Teknik rahasia ini diperoleh dari seorang kultivator yang menjadi Buddha. Teknik ini dinamakan Kitab Suci Buddha Welas Asih Universal dan Keselamatan. Para Buddha mengembangkan jiwa mereka, menekankan bahwa setelah kematian, tubuh akan binasa sementara jiwa tetap abadi, sehingga mengejar keberadaan abadi sebagai jiwa. Ia pernah bertemu dengan seorang Buddha suci, yang tubuhnya telah membusuk selama ratusan tahun, namun jiwanya tetap ada, mampu mengambil wujud manusia. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya jiwa seorang Buddha. Alasan mengapa jiwa Buddha begitu dahsyat terletak pada Kitab Suci Buddha tentang welas asih universal dan keselamatan ini. Menurut legenda, kitab suci ini diciptakan oleh seorang Buddha kuno. Pada zaman itu, dari neraka yang tak terbatas muncul iblis luar biasa yang tak tertandingi yang membuka gerbang neraka. Hanya dalam beberapa tahun, ia melahap beberapa ras. Buddha kuno ini kemudian tampil ke depan, membasmi semua kejahatan, dan mengusir semua iblis neraka kembali. Namun, gerbang neraka, begitu terbuka, tidak dapat ditutup. Gerbang itu mendatangkan bencana yang tak berkesudahan. Sang Buddha kuno pun memutuskan untuk memasuki neraka, menjaga gerbang neraka. Pada saat itu, banyak Buddha berusaha membujuknya agar tidak masuk neraka, tetapi Sang Buddha kuno menyatakan, jika aku tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk? Buddha kuno ini meninggalkan tubuh fisiknya, memasuki neraka, menjaga gerbang neraka, hanya meninggalkan sebuah gulungan yang berisi kitab suci Buddha tentang welas asih universal dan keselamatan. Begitu lantunan doa Buddha dimulai, pikiran Qin Yichen yang gelisah menjadi tenang. Duduk di sana, ia tampak sangat damai. Namun, dia sendiri tidak menyadari bahwa sambil melafalkan mantra dalam diam, dari tubuhnya terpancar lapisan tipis pancaran ajaran Buddha, yang mampu menahan erosi akibat panas. Silafin, Buddha yang satu ini disebut Dizang dalam bahasa Mandarin. Tokoh yang sangat populer. Ada banyak Buddha dalam mitologi.
Bab 937, Berita tentang Makam Kuno. Matahari yang terik bersinar di atas kepala, cahayanya yang menyengat seolah-olah berniat melelehkan tatanan ruang angkasa itu sendiri. Namun di bawah gempuran matahari yang tak henti-hentinya ini, sesosok figur duduk bersila dalam meditasi. Itu adalah Qin Yi Chen. Ia melantunkan kitab suci Buddha tentang welas asih dan keselamatan universal dalam diam, seluruh dirinya tampak diselimuti pengaruhnya. Cahaya Buddha yang samar terpancar di sekujur tubuhnya, memberinya aura kesungguhan yang tak terlukiskan. Cahaya Buddha itu menyerupai matahari lain, yang bersaing dengan langit yang menyala-nyala di atas. Dalam kehidupan sebelumnya, ia mencari kitab suci Buddha tentang welas asih dan keselamatan universal ini dari seorang Buddha justru karena ia telah memahami bahwa setiap kali ia mengingat keluarga dan orang yang dicintainya yang telah hilang, hatinya akan sakit tak tersembuhkan. Hanya ketika melafalkan kitab suci Buddha tentang welas asih dan keselamatan universal barulah hatinya benar-benar bisa tenang. Dalam upayanya untuk mendapatkan kehidupan ini kembali, ia hampir melupakan kitab suci Buddha tentang welas asih universal dan keselamatan, hingga sifat dasarnya hampir kacau, barulah ia mengingat kembali kitab suci Buddha tersebut. Namun, dalam kehidupan sebelumnya, mempelajari kitab suci Buddha ini hanya memberikan efek menenangkan pikirannya, dia tidak pernah memancarkan aura Buddha. Kita harus memahami bahwa pancaran ajaran Buddha ini adalah sesuatu yang di dunia ini hanya dapat dipupuk oleh para Buddha. Dengan demikian, para Buddha tidak takut jika kitab suci Buddha tentang welas asih dan keselamatan universal ditransmisikan kepada orang lain. Seandainya Buddha tersebut mengetahui perkembangan ini, siapa yang dapat mengatakan apakah beliau akan menyesal telah mengajarkan kitab suci Buddha tentang welas asih dan keselamatan universal kepada Qin Yi Chen. Dengan bantuan pancaran cahaya Buddha, cobaan ini, yang lebih menakutkan dan lebih sulit untuk ditolak daripada sambaran petir, robekan, atau pukulan, secara tak terduga memungkinkan Qin Yi Chen melewati cahaya matahari yang menyengat dengan sangat mudah. Barulah setelah sambaran petir kembali menghantam, Qin Yi Chen terbangun dari melafalkan kitab suci Buddha tentang welas asih dan keselamatan universal. Meskipun melafalkan ayat suci ini dapat membantunya mempertahankan sifat dasarnya, mencegah serangan kejahatan dari luar, hal itu tidak memberikan bantuan apapun dalam melindunginya dari sambaran petir, pengrusakan, atau pemukulan. Babak penempaan baru pun dimulai, dan ratapan menyeramkan serta lolongan seperti serigala sekali lagi keluar dari mulut Qin Yi Chen. Hari-hari berlalu. Di luar sana, meskipun Yu Qianqiu khawatir dengan kondisi Qin Yi Chen, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan dengan semua kekhawatiran itu, dia harus menunggu hingga 3 bulan kemudian. Waktu berlalu begitu cepat. Selama periode ini, banyak peristiwa terjadi di dunia luar. Pil majemuk hanyalah salah satu masalah. Ada peristiwa lain yang bahkan sempat menutupi popularitas pil majemuk untuk sementara waktu. Itu adalah makam kenaikan surga kuno. 4 token kenaikan surga telah dikumpulkan. 4 tanah suci, yang terdiri dari total 8 orang, memasuki makam kuno tersebut. Perkembangan ini segera menarik perhatian semua angkatan bersenjata utama. Semua orang tahu bahwa jika seseorang bisa mendapatkan warisan itu, mereka akan menjadi sosok yang jauh lebih hebat daripada Ling Tuyai. Meskipun Ling Tuyai telah dibunuh oleh Qin Yi Chen, hal ini tidak dapat meniadakan kekuatan Ling Tuyai. Wujud Santo Prestige itu telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada masyarakat di wilayah ini. Tanah suci manapun dari 4 tanah suci yang memperoleh warisan tersebut secara alami akan mewakili kekuatan tanah suci tersebut yang semakin maju di masa depan. Ketika Ling Tuyai berada di alam kaisar bela diri, dia tidak hanya mengalahkan para kaisar bela diri tetapi juga membunuh banyak leluhur bela diri. Orang-orang ini, tentu saja, tidak akan seperti Ling Tuyai, yang mempertahankan tingkat kultivasi mereka terkunci di alam kaisar bela diri. Begitu mereka mendapatkan warisan itu, mereka pasti akan berusaha untuk menembus ke alam leluhur bela diri pada kesempatan pertama. Bayangkan seorang leluhur bela diri yang telah memperoleh warisan suci. Betapa menakutkannya orang itu. Menyebut mereka sebagai yang terdepan di bawah sains sama sekali tidak berlebihan. Oleh karena itu, banyak sekali kekuatan yang memusatkan perhatian pada makam kenaikan surga kuno. Saat ini, di luar makam kenaikan surga kuno, semua pasukan utama telah menempatkan personel di sini. Setelah setengah bulan, seseorang muncul dari makam kenaikan surga kuno. Dia adalah salah satu dari 2 orang yang berasal dari tanah suci Radiance. Dia terluka parah, hampir sekarat.
Di sekujur tubuhnya terdapat beberapa lubang berdarah mengerikan yang terus mengeluarkan darah. Meskipun dia telah mengonsumsi banyak pil, darah tidak berhenti mengalir. Terlihat jelas bahwa luka-luka di tubuhnya jauh dari sekadar luka ringan. Ini adalah luka yang ditimbulkan oleh Saint Prestige. Orang-orang dari Tanah Suci Radiance menentukan penyebab luka-lukanya. Namun, kedelapan orang yang memasuki makam kuno itu semuanya berada di alam Kaisar Bela Diri. Bagaimana mungkin dia bisa terluka oleh prestise suci? Barulah setelah orang itu berbicara, semua orang mengetahui sebagian dari apa yang telah terjadi di dalam makam kuno tersebut. Sebuah hati suci yang terbuka telah muncul di makam kuno. Ketika berita ini menyebar, semua orang langsung tersentuh. Hati suci yang terbuka, itu adalah artefak suci yang berpotensi menciptakan seorang santo. Namun, sebelum orang-orang pulih dari keterkejutan atas berita tentang hati kudus yang terbuka, kabar lain muncul dari mulut orang tersebut. Hati suci yang terbuka, hancur berkeping-keping. Saat mengucapkan kata-kata itu, pria itu dengan lemah melirik ke arah orang-orang dari Tanah Suci Langit Cemerlang, matanya dipenuhi kebencian. Li Yuanba dari Tanah Suci Langit Cemerlanglah yang menghancurkan hati suci yang terbuka. Kakak senior Cheng Wen mati mengenaskan di bawah keagungan suci, dan aku nyaris lolos dari kematian. Apa? Dia benar-benar menghancurkan hati suci yang terbuka. Banyak orang merasa sangat sedih. Namun, orang-orang dari Tanah Suci Langit Cemerlang merasakan jantung mereka berdebar kencang. 2 orang dari Tanah Suci Radiance, 1 tewas, 1 luka parah. Bagaimana dengan Li Yuanba dan Mu Yanzhen? Kedua orang ini memegang posisi yang sangat istimewa di dalam Tanah Suci Langit Cemerlang. Mu Yanzhen tidak perlu disebutkan. Dia adalah saudari kandung dari calon guru suci, Mu Yanfeng. Meskipun Li Yuanba tidak memiliki saudara kandung yang merupakan kandidat guru suci, semua orang di Tanah Suci Langit Cemerlang memahami dengan jelas hubungannya dengan Qin Yichen. Salah satunya adalah Yi Buyan. Salah satunya adalah Ling Tuyai. Kedua orang ini telah dibunuh oleh Qin Yichen karena mereka ingin membunuh Li Yuanba. Jika sesuatu terjadi pada Li Yuanba, mereka tidak dapat memprediksi tindakan apa yang mungkin diambil Qin Yichen. Dan Mu Yanzhen, jika sesuatu terjadi padanya, Mu Yanfeng pasti akan bertindak juga. Li Yuanba itu tidak mungkin selamat. Dia menghancurkan hati suci terbuka dan diselimuti oleh prestise suci. Dia pasti tidak mungkin selamat. Orang itu sepertinya menyadari ekspresi khawatir di wajah orang-orang dari Tanah Suci Langit Cemerlang dan sengaja berbicara dengan suara keras. Begitu selesai berbicara, dia batuk darah deras, sebelum dibawa pergi oleh orang-orang dari Tanah Suci Cahaya. Ketika orang-orang dari Tanah Suci Radiance pergi, ekspresi mereka jauh dari menyenangkan. 2 orang yang dikirim oleh Tanah Suci Radiance mereka tidak memperoleh apapun. 1 orang tewas dan yang lainnya terluka parah. Dapat dikatakan kerugian mereka sangat besar. Sementara itu, di pihak Tanah Suci Langit Cemerlang, semua orang memasang ekspresi muram. Bagaimana mereka seharusnya melaporkan hal ini kembali? Li Yuanba diselimuti oleh prestise suci, hidup dan matinya tidak pasti, dan yang lainnya, Mu Yanzhen, juga tidak mengetahui nasibnya. Setiap kabar buruk yang tersampaikan akan memicu gejolak dari seorang kandidat guru suci. Mu Yanfeng mungkin bisa diatasi. Dia mungkin mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dan memilih untuk bertahan. Namun Qin Yichen bukanlah orang yang bisa bertahan. Jika dia mengetahui bahwa Li Yuanba mengalami kecelakaan akibat konflik dengan orang-orang dari Tanah Suci Radiance, siapa yang tahu apa yang mungkin akan dia lakukan. Mengingat posisi Qin Yichen saat ini, hal itu bahkan mungkin memicu bentrokan antara 2 Tanah Suci. Kau, bawalah kembali berita ini dan laporkan dengan jujur kepada Guru Suci. Kami yang lain akan terus menunggu di sini. Pada akhirnya, hanya 1 orang dari Tanah Suci Langit Cemerlang yang kembali, sementara yang lain terus menunggu di luar makam kuno untuk mendapatkan kabar. Masalah ini tentu saja langsung diredam oleh Yu Qianqiu. Dia tidak memberitahu Mu Yanfeng, apalagi memberitahu Qin Yichen, yang sedang berlatih di dalam ilusi bunga pemadam kehidupan 9 ilusi. Bab 938, Hari demi Hari. Saat ini, Yu Qianqiu agak bingung. Bagaimana mungkin dia begitu mudahnya menyetujui Li Yuanba dan Mu Yanzhen pergi ke makam kenaikan surga kuno itu. Kedua individu ini memegang posisi yang sangat sensitif. Para murid Tanah Suci Langit Cemerlang yang berjaga di luar makam kenaikan surga kuno merasa benar-benar tak berdaya setelah mengetahui keputusan Tanah Suci tersebut.
Mereka tentu memahami bahwa sebelum hasil akhir muncul, mereka sama sekali tidak boleh mengganggu kedua kandidat guru suci tersebut. Jika tidak, situasi yang baru saja stabil mungkin akan kembali mengalami gejolak besar. Saat ini, mereka hanya bisa menatap penuh harap ke arah pintu masuk makam kenaikan surga kuno, seolah berharap keajaiban akan terjadi dan Li Yuanba serta Mu Yanzhen bisa keluar dengan selamat. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada salah satu dari keduanya, itu akan memicu kekacauan di dalam tanah suci langit cemerlang. Di hamparan langit dan bumi yang tak terbatas, langit gelap dan mendung. Tetesan hujan yang tajam seperti pisau, membawa hawa dingin yang cukup untuk membekukan energi spiritual menjadi patung-patung es, turun dari atas. Setelah memasuki ilusi bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi, Qin Yichen tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Sekarang, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah bertahan. Jika tidak, dia akan sepenuhnya tenggelam dalam ilusi ini, menjadi jiwa yang mengembara. Ujian ilusi bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi sangatlah kejam, meskipun untungnya Qin Yichen telah mengantisipasinya. Tidak ada hadiah cuma-cuma yang jatuh dari langit di dunia ini. Untuk berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu membutuhkan cobaan yang tak ada habisnya. Hujan deras bagaikan pedang air yang menghujani dari langit. Tanah merah gelap telah diselimuti kabut putih, energi dingin yang terasa nyata muncul dari dunia ini. Di sudut bumi yang berkabut ini, sesosok tubuh ramping tergeletak di genangan air dangkal. Tubuhnya dipenuhi luka seukuran tusukan jarum, darah merah terus mengalir dari dalam tubuhnya. Saat menetes, darah itu membeku menjadi kristal es yang berkilauan. Tetesan hujan terus-menerus menghujani tubuh yang hancur ini, namun sosok ini tidak bergerak sedikitpun. Siapa yang tahu berapa lama waktu berlalu sebelum awan gelap yang memenuhi langit perlahan menghilang, dan kabut dingin yang menyelimuti dunia pun perlahan surut. Ketika langit dan bumi kembali hening, secercah kesadaran muncul di kedalaman mata sosok itu. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba mulai gemetar. Ah, raungan yang sangat serak dan rendah, seperti binatang buas yang hampir mati, bergema di seluruh dunia. Saat hawa dingin yang menusuk tulang dan cukup untuk membekukan jiwa seseorang mereda, rasa sakit yang tiba-tiba muncul dan sangat menyiksa cukup untuk membuat seseorang dengan kemauan sekuat batu sekalipun menjadi gila. Ratapan memilukan itu berlanjut selama hampir setengah jam sebelum getaran tubuh sosok itu perlahan berhenti. Pada saat itu, tubuhnya tergeletak tak berdaya di tanah, bahkan tanpa kekuatan untuk berkedip. Bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi yang sesat ini, Qin Yichen berbaring di tanah, matanya menatap langit yang redup, ekspresinya sangat pucat. Perjalanan waktu di sini terasa agak berbeda dari dunia luar. Secara logika, Yu Qianqiu akan membangunkannya setelah 3 bulan, tetapi dia sudah berada di dalam selama setengah tahun penuh, namun masih belum merasakan apapun. Di dunia energi spiritual ini, setiap hari yang ia lalui dipenuhi penderitaan tanpa akhir. Dengan setiap cobaan, ia merasakan kematian dengan sangat dalam. Meskipun memiliki tekad yang teguh, ada beberapa kali ia hampir kehilangan kendali diri karena rasa sakit yang menusuk jiwanya. Selain itu, Qin Yichen menemukan bahwa berbagai cobaan di sini tampaknya menjadi semakin berat setiap kali. Justru rasa krisis inilah yang mendorong tubuh Qin Yichen untuk menjadi lebih kuat setelah menanggung setiap penderitaan yang mengerikan. Jika bukan karena pertumbuhan terus-menerus melalui penempaan yang konstan ini, dia mungkin sudah lama tidak mampu bertahan dan gagal. Tubuh ini bukanlah wujud fisiknya, melainkan tubuh spiritualnya. Dengan kata lain, tubuh spiritualnya secara bertahap menjadi semakin kuat. Kemajuan ini sangat lambat, tetapi jelas sekali bahwa itu ada. Setelah beberapa saat, Qin Yichen mengangkat kepalanya untuk menatap dunia yang tak terbatas ini. Keyakinan di matanya tidak berkurang karena penempaan ini. Dia sangat yakin bahwa suatu hari nanti, dia akan mampu menghadapi penempaan ini tanpa rasa takut. Di dunia ilusi energi spiritual ini, konsep waktu cukup kabur. Terlebih lagi, aliran waktu di sini tampak sangat berbeda dari dunia luar. Sebelumnya, Qin Yichen mampu memperkirakan waktu secara kasar dalam pikirannya di awal, tetapi seiring dengan meningkatnya rasa sakit yang diderita tubuhnya setiap hari, dia tidak lagi dapat menyisihkan sedikit pun kesadaran untuk hal ini dan hanya mampu sepenuhnya menahan rasa sakit yang berasal dari jiwanya dan ancaman kematian. Waktu berlalu perlahan. Penempaan mengerikan itu tak pernah berhenti, berlanjut hari demi hari, berulang dalam siklus. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Di dunia yang mengerikan ini,
sosok kurus itu semakin kuat sedikit demi sedikit di bawah ancaman kematian yang berulang kali. Dia menanggung rasa sakit yang melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa, seperti ulat sutra di dalam kepompongnya, mengumpulkan kekuatan, menunggu hari untuk membebaskan diri dan berubah menjadi kupu-kupu. Langit masih redup, awan hitam menyelimuti segalanya. Kilat seperti naga petir mengamuk di antara awan gelap. Dari waktu ke waktu, sambaran petir selebar beberapa meter, seperti naga yang mengamuk, melesat menembus udara dan melolong ke bawah. Di atas tanah merah gelap, sesosok figur berjalan dengan langkah santai. Petir itu menyambar figur tersebut dengan kecepatan luar biasa. Namun, sosok itu tidak menjadi hangus dan babak belur seperti sebelumnya. Bahkan, tubuhnya tidak gemetar sedikit pun. Langkah kakinya tetap mantap, sama sekali tidak terpengaruh. Boom, boom, kilatan petir seperti kolom air perak terus-menerus menghujani mereka. Dibandingkan saat pertama kali memasuki tempat ini, serangan-serangan ini sudah beberapa kali lebih kuat. Namun kini, serangan-serangan ini tidak lagi dapat mengancam Qin Yichen. Kilat yang tadinya tampak mengejutkan itu terlihat sangat pucat dan tak berdaya saat ini. Berapa tahun dia menanggung proses penempaan di sini? 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Konsep waktu yang kabur membuat Qin Yichen tidak mungkin mengingat dengan jelas. Selama waktu ini, dia tidak tahu berapa kali dia hampir pingsan. Yang dia tahu sekarang hanyalah bahwa proses penempaan yang tampaknya menakutkan ini tidak lagi dapat membahayakannya. Dia telah menjadi cukup kuat untuk melawannya. Awan badai berhamburan, dan angin kencang yang menghubungkan langit dan bumi menerpa. Qin Yichen menundukkan kepala, menatap telapak tangannya yang pucat. Sejak awal, telapak tangan ini memang lemah dan tak berdaya. Namun, saat ini, telapak tangan itu telah berubah menjadi. Semua ini, harus berakhir sekarang. Qin Yichen tersenyum, telapak tangannya mengarah ke tornado yang mengamuk di tepi cakrawala, mencoba meraihnya dari kejauhan. Bab 939, menembus jalan menuju tingkat surga. Ledakan. Saat telapak tangan itu mengepal, badai di cakrawala yang jauh tiba-tiba berhenti. Tornado yang berputar cepat itu tampak seperti digenggam paksa oleh tangan raksasa yang tak terlihat, membeku di tempatnya. Menabrak. Akhirnya, tornado itu meledak dengan dahsyat, berubah menjadi debu yang memenuhi langit dan berhamburan. Debu yang beterbangan menjauh dari sekitar Qin Yichen. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa dahsyatnya energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Meskipun tubuh spiritualnya belum mencapai tingkat surga, dia sekarang hanya selangkah lagi. Yang terpenting, tingkat kemurniannya jauh melebihi para alkemis tingkat surga. Bahkan ketika ia menjadi seorang santo alkimia di kehidupan sebelumnya, energi spiritualnya tidak pernah mencapai kemurnian seperti itu. Semua ini diraih melalui kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Mungkin membicarakannya akan mengejutkan banyak alkemis, tetapi tidak ada yang tahu seperti apa kehidupan yang telah dia jalani selama tahun-tahun ini untuk mencapai prestasi hari ini. Qin Yichen mengangkat kepalanya untuk menatap langit hampa, cahaya tajam yang telah lama tersembunyi berkelebat di matanya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa hanya dengan satu langkah lagi ke depan, dia dapat menembus belenggu dunia ilusi ini dan keluar. Ilusi kegelapan pekat menyelimuti gua gunung seperti tinta. Dalam kegelapan tanpa batas ini, sesosok figur duduk tenang di tanah. Di tubuhnya, lapisan cahaya hijau samar berkedip-kedip, sepenuhnya memurnikan semua kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya. Di luar gua gunung, Yu Qianqiu berdiri di udara dengan ekspresi serius. Matanya seperti obor, seolah menembus kegelapan tak berujung untuk menatap Qin Yichen. Di wajah tuanya yang tenang itu, terpancar pula keseriusan. 90 hari penuh telah berlalu sejak Qin Yichen memasuki gua gunung tempat bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi berada. Dia tidak tahu bahwa selama 3 bulan ini, jiwa Qin Yichen telah mengalami lebih dari 10 tahun waktu. Saat ini, Yu Qianqiu tidak tahu bagaimana kondisi Qin Yichen. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Bahkan para ahli alkimia pun tidak berani mendekati ilusi bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi begitu saja. Bagaimana mungkin anak ini bisa menandinginya? Yu Qianqiu menghela napas pelan, bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, bersiap untuk berkomunikasi melalui giok surgawi Qin Yichen untuk membangunkannya. Langkah ini adalah langkah yang enggan ia ambil, karena pemanggilan dari dunia luar semacam ini akan meninggalkan trauma yang sangat berat bagi Qin Yichen. Terlebih lagi,
Ini hanyalah metode yang ditinggalkan oleh leluhur Tanah Suci. Apakah metode ini benar-benar dapat berhasil masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Tepat ketika Yu Qianqiu menghela napas, gerakan tangannya tiba-tiba membeku. Dia bisa merasakan bahwa melalui penghalang di pintu masuk gua, fluktuasi halus terpancar dari dalam. Energi spiritual. Apakah dia berencana untuk menembus ilusi bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi sekarang? Menyaksikan pemandangan ini, dada Yu Qianqiu tiba-tiba terasa panas. Meskipun memiliki pengetahuan yang luas, dia belum pernah mendengar ada seorang pun di antara umat manusia yang mampu menembus ilusi bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi tanpa bantuan eksternal. Apakah pemuda ini akan menciptakan sebuah keajaiban? Seharusnya ini adalah hal yang sulit dipercaya, namun entah bagaimana, memikirkan Qin Yichen, Yu Qianqiu merasakan secercah harapan muncul. Tentu saja, ini sebagian besar karena Yu Qianqiu tidak memahami ilusi bunga pemadam kehidupan 9 ilusi. Dia tidak tahu betapa berbahayanya langkah ini. Jika Qin Yichen gagal, mungkin trauma itu akan cukup untuk menghancurkan tubuh spiritualnya sepenuhnya. Energi spiritual yang sangat besar terpancar dari tubuh Qin Yichen. Tingkat kemurniannya jauh melebihi apa yang ada sebelum dia masuk. Ilusi hitam yang berputar-putar di sekitarnya dengan cepat ditelan dan diserap, berubah menjadi energi spiritual yang sangat murni. Pada saat ini, Qin Yichen mengerahkan teknik Dewa Roh dan seni jiwa surgawi yang tak terhancurkan hingga batas maksimalnya. Dia ingin menggunakan bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi untuk menembus ke tingkat surga. Lakukan yang terbaik. Di luar, ekspresi Yu Qianqiu sangat serius. Meskipun dia tidak tahu seberapa berbahaya tindakan Qin Yichen, dia tidak bisa tidak merasa tegang. Keributan ini berlanjut selama lebih dari 1 jam. Retakan. Pada suatu momen tertentu, badai energi spiritual yang sangat besar dan sulit digambarkan meletus dengan dahsyat dari dalam tubuh Qin Yichen. Kabut hitam yang menyelimuti sekitarnya langsung terdorong mundur sepenuhnya. Seluruh gua gunung bergetar hebat pada saat itu. Tiba-tiba, tatapan Yu Qianqiu menajam. Ia terkejut mendapati bahwa puncak gunung yang terbuat dari material khusus itu ternyata memiliki retakan. Ledakan. Kemudian, cahaya hijau menyilaukan menerobos tubuh gunung dengan dahsyat, melesat keluar dari puncak gunung dan melesat lurus ke langit. Anomali ini segera membuat banyak ahli di Tanah Suci Langit cemerlang khawatir. Seketika, tatapan takjub tertuju pada cahaya hijau yang melesat ke awan. Kemudian, wajah demi wajah menjadi serius, karena mereka semua dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya energi spiritual yang sangat besar itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan para leluhur bela diri pun merasa waspada. Di dalam Aula Pil, tekanan yang berasal dari jiwa menyebabkan banyak murid Aula Pil sedikit gemetar. Energi spiritual yang sangat mereka banggakan sama sekali tidak ada bandingannya di hadapan energi spiritual yang sangat besar ini. Energi spiritual ini, seseorang di Tanah Suci Langit Cemerlang telah menembus ke tingkat surga. Aneh, meskipun Aula Pil memiliki banyak murid di puncak tingkat bumi, sepertinya tidak ada energi spiritual yang sekuat ini. Di suatu area di Aula Pil, Dai Changshan dan Qiu Yanyu dari Tanah Suci Roaring Heaven mengerutkan alis mereka, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius. Sebagai alkemis tingkat surga, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa bahkan energi spiritual mereka sendiri tampak agak inferior di hadapan energi spiritual yang sangat besar ini. Energi spiritual ini, di dalam Aula Pil, beberapa tetua menatap pemandangan ini dengan kebingungan, mata mereka dipenuhi keterzenjingan. Itu Qin Yichen. Wajah dan Xuanzi juga menunjukkan keterkejutan, jelas tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu lebih dari 3 bulan, Qin Yichen telah menembus ke tingkat surga. Anak laki-laki ini terlalu mengerikan, bukan? Mendengar ini, beberapa tetua gemetar, mendecakkan lidah, dan berseru dengan ekspresi terkejut. Dia bahkan belum berusia 20 tahun. Bahkan dan Xuanzi, pada usia 20 tahun, mungkin belum mencapai tingkat bumi. Namun pemuda ini, pada usia semuda itu, telah mencapai level yang hanya bisa mereka kagumi. Seorang alkemis tingkat surga yang berusia di bawah 20 tahun. Jika masalah ini menyebar ke luar negeri, seluruh dunia mungkin akan terguncang. Selain itu, mereka tahu bahwa Qin Yichen bukanlah sekadar bantal bersulam yang dipaksa naik ke tingkat surga melalui bantuan eksternal. Penguasaan Qin Yichen atas energi spiritualnya adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Bab 940, Panen.
Energi spiritual yang sangat besar yang melesat lurus ke langit terus berlanjut untuk beberapa waktu sebelum secara bertahap surut. Sudut dunia ini akhirnya kembali tenang, namun tak terhitung banyaknya murid dari Tanah Suci Langit Cemerlang tetap berada dalam keadaan takjub. Di dalam gua yang gelap gulita, sinar matahari menerobos celah-celah yang retak. Tubuh Qin Yichen, yang telah duduk bersila selama 3 bulan, sedikit bergetar saat matanya perlahan terbuka akhirnya. Di matanya terpancar ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Jelas, dia belum sepenuhnya kembali dari ilusi tanpa akhir itu ke dunia nyata. Kondisi ini berlanjut hampir sepanjang hari sebelum akhirnya dia menghembuskan napas panjang, wajahnya perlahan-lahan kembali berwarna normal. Menabrak. Saat ia tersadar, bunga pemadam kehidupan 9 ilusi di dalam gua berubah menjadi tumpukan abu dan jatuh. Aroma yang memabukkan itu lenyap sepenuhnya tanpa jejak. Sungguh layak disebut bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi. Tak heran klan iblis ilusi bisa menjadi salah satu ras dengan energi spiritual terkuat. Namun, sayang sekali bunga itu layu begitu cepat. Qin Yichen melirik tumpukan abu yang biasa saja itu dengan rasa takut yang masih lingering, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa bahkan di antara mereka yang berasal dari klan iblis ilusi, mereka yang berani memasuki ujian 9 bunga pemusnah kehidupan ilusi adalah para elit paling luar biasa dari klan tersebut. Yang lebih penting lagi, bahkan anggota klan iblis ilusi pun tidak akan pernah seceroboh Qin Yichen dalam memasukinya, menggunakan tubuh spiritual mereka untuk menahan siksaan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Setiap kali anggota klan iblis ilusi memasuki ilusi bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi, mereka melakukannya di tempat suci leluhur mereka, di mana tubuh spiritual mereka menerima peningkatan yang mengerikan. Ini berarti mereka tidak menghadapi bahaya maut sama sekali. Ada beberapa individu yang sensitif yang tidak tahan terhadap rasa sakit meskipun rasa sakitnya telah dikurangi beberapa kali lipat, dan tetap pingsan. Namun, mereka tidak akan menderita konsekuensi apapun. Siapa yang akan seperti Qin Yichen, sendirian, tanpa dukungan sedikit pun, dengan gegabah memasuki tempat itu. Jika anggota klan iblis ilusi mengetahui pengalaman Qin Yichen, siapa yang tahu sensasi apa yang akan ditimbulkannya? Ini benar-benar keberanian yang diliputi ketidaktahuan. Seandainya dia mengetahui bahaya yang terlibat, dia mungkin tidak akan berani masuk dengan gegabah seperti itu, dan tentu saja tidak akan mencapai prestasi pahit yang berubah menjadi manis ini. Saatnya pergi, Qin Yichen meregangkan tubuhnya, bergumam pada dirinya sendiri sebelum bangkit dan mengikuti arah sinar matahari menuju pintu keluar gua. Saat ia muncul, Yu Qianqiu tampak di hadapannya dengan ekspresi rumit. Matanya meneliti Qin Yichen seperti mengamati monster. Meskipun baru 3 bulan berlalu, dan penampilan Qin Yichen tidak berubah secara signifikan, entah bagaimana, dari pupil mata Qin Yichen yang dalam, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah pemuda itu tiba-tiba menua secara drastis. Seolah-olah pemuda ini tidak mengasingkan diri selama 3 bulan, melainkan telah menanggungnya selama beberapa dekade. Berapa banyak waktu telah berlalu di luar? Setelah muncul, pertanyaan pertama Qin Yichen menyangkut waktu. Di dalam ilusi bunga pemadam kehidupan 9 ilusi, dia telah kehilangan semua pemahaman tentang waktu. Tepat 3 bulan. Tatapan Yu Qianqiu menyapu Qin Yichen saat dia menjawab dengan santai. Hanya 3 bulan. Mendengar ini, keterkejutan terpancar di mata Qin Yichen, ekspresinya agak rumit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa selama 3 bulan di dunia luar, dia telah menanggung lebih dari 10 tahun penempaan brutal. Anak muda, sepertinya kau telah memperoleh banyak hal. Yu Qianqiu tersenyum. Dia jelas merasakan energi spiritual yang sangat besar yang terpancar dari tubuh Qin Yichen sebelumnya. Bahkan energi spiritual dan Suan pun tidak dapat menandinginya. Ini bukan soal kuantitas, melainkan perbedaan mendasar dalam esensi energi spiritual mereka. Setelah disiksa begitu lama, bukankah tidak masuk akal jika aku belum mendapatkan apapun? Qin Yichen tersenyum getir, mengutuk dalam hati. Hari demi hari, dia telah menanggung sambaran petir, diterjang angin kencang, diguyur hujan lebat hingga tak sadarkan diri, terbakar di bawah terik matahari, dan masih banyak lagi selama 10 tahun penuh. Hal ini pasti akan membuat siapapun pingsan. Seandainya Qin Yichen tidak memiliki kitab suci Buddha tentang welas asih universal dan keselamatan, dia pun tidak akan mampu bertahan. Guru suci, apakah sesuatu telah terjadi? Entah kenapa, Qin Yichen merasa Yu Qianqiu sedang menghindari sesuatu. Hatinya terasa sesak saat ia bertanya.
Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu pulang. Yu Qianqiu berpaling, tidak berani menatap matanya, takut dia akan menyadari sesuatu. Namun, tindakan ini justru memperdalam kegelisahan Qin Yichen. Tiba-tiba ia teringat Li Yuanba. Guru suci, apakah ada kabar yang datang dari makam kenaikan surga kuno? Kepercayaan dirinya dalam mengirim Li Yuanba ke makam kenaikan surga kuno berasal dari pengetahuannya bahwa hanya 8 orang yang dapat masuk, semuanya berada di alam kaisar bela diri. Secara logis, Li Yuanba seharusnya tidak menghadapi bahaya apapun. Namun, pengecualian selalu ada dalam segala hal. Sebuah insiden telah terjadi, tetapi untuk detail spesifiknya, kita harus menunggu mereka yang berada di dalam keluar. Yu Qianqiu tahu menyembunyikan ini adalah sia-sia. Sambil menghela napas dalam hati, dia berbicara. Tanah suci radians lagi. Kilatan dingin melintas di mata Qin Yichen. Namun, di saat yang sama, ia merasa lega. Jika para ahli dari Radiance Secret Land bisa selamat secara kebetulan, mengapa Li Yuanba tidak bisa? Fisik Li Yuanba sangat tangguh, dan yang terpenting, momentumnya telah mencapai tahap sebagian tercapai. Kalau begitu, kita tunggu sampai dia muncul. Qin Yichen tersenyum tipis. Mendengar itu, Yu Qianqiu terkejut. Awalnya, dia khawatir pemuda ini akan bertindak gegabah setelah mendengar berita tersebut. Sekarang, tampaknya dia tidak seimpulsif seperti yang dia bayangkan. Guru suci, tenang saja. Dengan kekuatan Li Yuanba, menjaga dirinya tetap hidup seharusnya tidak menjadi masalah. Qin Yichen tersenyum. Sang barbar tak terhentikan di kehidupan sebelumnya, yang menggunakan palu penguasa, telah mendominasi alam suci dengan sedikit saingan. Di kehidupan ini, tanpa perlu penelitian yang melelahkan, dia telah menguasai 3 teknik palu penguasa. Dikombinasikan dengan kekuatan brutalnya yang menakutkan, yang bahkan membuat jantung Qin Yichen bergetar, dan efek palu penguasa, kemungkinan tidak ada seorang pun di alam kaisar bela diri yang mampu menahan satu pertukaran pun. Oh, mata Yu Qianqiu sedikit menyipit. Jelas sekali, kepercayaan Qin Yichen pada Li Yuanba sangat tinggi. Namun, saya harap guru suci dapat melindungi dari intrik tanah suci lainnya setelah makam kenaikan surga kuno berakhir. Setelah jeda, Qin Yichen menambahkan, jangan khawatir, aku sudah diam-diam mengirim ketua Aola Su. Selama Li Yuanba dan Mu Yanzhen muncul, bahkan jika beberapa tanah suci ikut campur, dia bisa membawa mereka kembali dengan selamat. Sang guru suci langit cemerlang tersenyum tipis. Sejujurnya, sejak Qin Yichen tiba di tanah suci, Ketua Aula Cemerlang Utara ini sepertinya tidak pernah beristirahat. Menjalankan tugas untuk menyambut Qin Yichen, lalu menjalankan tugas untuk menyambut Li Yuanba.